Apa jadinya kalau seorang gubernur Jawa Barat mencocokkan telapak kakinya ke prasasti kuno, lalu hasilnya pas sempurna? Apakah ini cuma kebetulan atau ada pertanda bahwa sang pemimpin hari ini adalah titisan Raja Prabu Siliwangi dari masa lalu? Bogor sore itu tak seperti biasanya, bukan karena kemacetan atau hujan deras, tapi karena sepasang kaki yang menggetarkan warisan sejarah kerajaan Sunda. Langsung saja kita bahas. Bogor sore itu tidak hanya seperti biasa ya, hujan tak turun tapi udara terasa berat. Seperti menyimpan sebuah rahasia dari masa lalu yang ingin sekali disampaikan kepada masa kini. Di tengah hiruk-pikuk kota, satu momen tiba-tiba mencuri perhatian publik. Bukan kerusuhan, bukan pula skandal politik, melainkan sepasang kaki. Ya, sepasang kaki milik seorang pria bernama Deddy Mulyadi. Ia bukan orang biasa. Ia adalah Gubernur Jawa Barat, sosok yang dikenal keras kepala, penuh idealisme, tapi juga dicintai karena kedekatannya dengan akar budaya Sunda. Dan hari itu, di situs Prasasti Batu tulis, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sajatining abdi kula manusia manunggal abdi sajatining kula manusia. Atuh intan-intan ing manusia. Di hadapan sebuah batu oval berusia lebih dari 5 abad, Deddy Mulyadi berdiri. Lalu dia mencocokkan kedua kakinya dengan tapak kaki yang terukir di batu itu, sebuah jejak yang diyakini sebagai milik Prabu Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi, Raja Besar Kerajaan Sunda Pajajaran. Dan pas dicoba ternyata klik, kaki itu cocok, pas, sempurna. Seolah takdir sudah merancangnya jauh sebelum Deddy Mulyadi dilahirkan. Video itu diunggah akun resmi Pemkot Bogor. Dan seperti bola salju, publik pun menggila. Komentar membanjiri kolom, dan yang setengah bercanda sampai yang penuh keyakinan spiritual pun ada. Banyak yang menyebut bahwa Deddy Mulyadi sebagai titisan Prabu Surawisesa. Bahkan tak sedikit yang menyandingkannya dengan Prabu Siliwangi sendiri. Pertanyaannya nih, benarkah kemiripan tapak kaki bisa menandakan reinkarnasi seorang raja? Ataukah ini hanya kebetulan yang dibesar-besarkan demi kepentingan narasi politik? Yang jelas publik menyukainya, karena di negeri yang penuh krisis kepercayaan terhadap pemimpin, sosok seperti Kang Deddy Mulyadi yang membumi, namun juga mistis menjadi angin segar. Untuk memahami gegap gempita tapak kaki ini, kita harus mundur ke tahun 1521 saat Prabu Surawisesa memegang tongkat kekuasaan. Ia bukan raja biasa. Dalam carita Parahyangan, ia disebut sebagai raja pemberani, perkasa, dan tak gentar melawan musuh. Ia memimpin 15 pertempuran demi mempertahankan Pajajaran dari ancaman luar. Bukan sekedar simbol, ia benar-benar turun ke medan laga. Maka wajar jika banyak yang memaknai tapak kaki ini bukan sekedar batu, tapi jejak sejarah yang kini secara misterius tersambung ke Kang Deddy Mulyadi. Apakah ini semacam warisan kekuatan spiritual yang menurun, atau strategi politik untuk menegaskan dirinya sebagai putra Sunda sejati? Tapi kunjungan itu tidak berhenti di kehebohan tapak kaki. Deddy Mulyadi juga punya agenda lebih besar. Ia menyentil bahwa bangunan di sekitar batu tulis itu justru tak mencerminkan nilai sejarah yang agung dari prasastinya. Batunya punya nilai sejarah dan estetika yang tinggi, tapi bangunannya tidak menunjang, ujarnya dengan nada kecewa. Deddy Mulyadi pun berjanji bila diizinkan oleh Kementerian Budaya, ia akan memugar bangunan situs ini di tahun yang sama. Adalah bangunannya tidak sesuai dengan batunya. Jadi batunya punya nilai
estetika dan sejarah yang sangat tinggi. Bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga ini bangunannya dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Bukan sekedar renovasi, tapi membangun ulang dengan gaya arsitektur yang mencerminkan kerajaan peradaban Sunda. Setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi, sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik, sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Tapi tak tanggung-tanggung ia juga menyebut akan melibatkan tim peneliti, mulai dari ahli geologi, bahasa, sejarah, hingga filologi. Tujuannya, yang pertama untuk menjadikan situs Batu Tulis itu sebagai pusat pendidikan sejarah Sunda yang autentik. Dan yang kedua nih, membuktikan bahwa Jawa Barat tidak pernah kehilangan akar budayanya. Raja itu dilantik dengan membuat tulisan di batu yang itu abadi. Dan ini artinya bahwa saya belum pernah menyampaikan bahwa orang Sunda itu punya leluhur yang cerdas, yang pinter, yang hebat pada masanya, bukan keturunan orang bodoh, bukan keturunan orang yang tidak berpendidikan. Tapi bukan Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Kalau tidak mengaitkan segalanya dengan Sunda, alam, dan spiritualitas. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa peninggalan kerajaan Sunda bukan cuma prasastinya saja, tapi juga hutan. Leuweung itu bukan cuma pohon, itu spiritualitas, itu pusat ekosistem. Dan ketika ekosistemnya rusak, maka hidup manusia ikut rusak. Ia bahkan mengaku menangis saat mengunjungi kawasan hutan rusak di Megabendung Puncak Bogor. Ini bukan jurik, ini ekosistem. Kalau dirusak, maka akan lahir penyakit dan bencana, katanya dengan nada berkaca-kaca. Kang Deddy Mulyadi pun menyebutkan ada 4 jenis hutan dalam filosofi Sunda. Salah satunya adalah leuweung, tutupan, hutan yang tak boleh diganggu. Dan kini ia sedang mengupayakan agar hutan-hutan itu dikembalikan lagi ke fungsinya sebagai pelindung, sebagai pusaka. Terlalu naif jika kita menilai semua ini tanpa mempertimbangkan konteks politik. Tahun ini adalah tahun panas, tahun pilkada, dan semua panggung terbuka lebar. Apakah Deddy Mulyadi sedang membangun narasi spiritualitas untuk mendongkrak elektabilitas? Bisa jadi ya. Tapi apakah ia melakukannya dengan cara yang elegan dan menyentuh akar budaya? Ya mungkin jelas iya juga. Di saat politisi lain sibuk menjual janji, Deddy Mulyadi menjual akar, menjual masa lalu, menjual identitas. Dan mungkin itulah kenapa jejak kaki itu terasa begitu masuk akal. Bukan karena ukuran kaki yang sama, tapi karena jejak perjuangan yang perlahan mulai terasa serupa. Entah Kang Deddy Mulyadi benar-benar titisan Prabu Surawisesa atau tidak, yang pasti ia tahu betul bagaimana menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam satu narasi yang kuat. Dan bagi masyarakat Jawa Barat, mungkin inilah pemimpin yang mereka tunggu. Pemimpin yang tidak hanya bisa membaca data, tapi juga membaca batu. Terima kasih sudah menonton.